Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 3 yang Papa Oji sayangi dan Papa Oji banggakan. Hari ini kalian ketemu lagi di pelajaran agama Islam bersama dengan Papa Oji, ya, masih bercerita tentang kisah para nabi dan rasul, ya. Kali ini kita akan menceritakan kisah daripada Nabi Syuaib alaihissalam, ya. Mari kita baca doa dulu nak sebelum kita belajar kisah daripada Nabi Syuaib. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah daripada Nabi Syuaib, ya. Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Madian. Nah, nama lengkap daripada Nabi Syuaib itu adalah Syuaib bin Mikil bin Yasir bin Madian bin Ibrahim. Jadi Nabi Syuaib itu masih keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Madian. Ya. Madian adalah golongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an, ya, Ma'an, yang terletak di pinggir negeri Syam, kalau sekarang mungkin Irak, ya. Penduduk Madian ini terdiri dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Jadi mereka itu tidak mengenal Allah, ya, Tuhan mereka sendiri yang Maha Esa. Penduduk Madian ini ciri khasnya itu selalu berbuat curang, nah, ya, berbuat curang, licik, tidak jujur dan tidak adil, ya. Mereka itu selalu mengurangi timbangan-timbangan pada saat jual beli. Jadi ciri khas mereka. Jadi jangan aneh kalau ada di antara kita segolongan manusia di zaman sekarang masih banyak yang mengurangi timbangan. Itulah yang dicontohkan oleh kaum daripada Nabi Syuaib alaihissalam, ya. Nabi Syuaib alaihissalam sangat-sangat gigih sekali nak untuk menyebarkan agama Allah kepada mereka. Namun banyak di antara mereka yang menolak mentah-mentah ajakan daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Bahkan mereka tidak segan-segan mengancam Nabi Syuaib untuk dibunuh serta para pengikutnya. Namun demikian, ya, seorang rasul tidaklah mudah, tidak pernah menyerah untuk mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam keadaan apapun Nabi Syuaib terus, ya, mengajarkan agama Allah sehingga ada beberapa yang bisa menjadi pengikut Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, di puncaknya daripada perjuangan Nabi Syuaib alaihissalam sampai titik penghabisan ataupun terakhir daripada Nabi Syuaib mengajarkan agama Islam ini, ya, banyak di antaranya mereka yang sudah keterlaluan, ya, karena mereka itu bukan menyembah Allah, nah, ya, tetapi mereka menyembah yang disebut dengan apa itu? Disebut dengan Aikah, ya. Aikah. Jadi mereka itu menyembah Aikah. Aikah itu adalah sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Jadi ada sebidang tanaman, ya, lembah pasir itulah yang mereka sembah, yang mereka yakini bahwa itu adalah Tuhan mereka. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka dan memerintahkan kepada Nabi Syuaib beserta pengikutnya untuk meninggalkan negeri Madian ketika itu, karena Allah akan menurunkan azab. Setelah Nabi Syuaib meninggalkan negeri Madian, maka turunlah azab Allah Subhanahu wa taala dengan yang pertama adalah dengan datangnya udara yang sangat panas, ya, waktu itu. Sehingga penduduk Madian ini kegerahan, ya.
Ditambah lagi mereka itu tidak punya AC kan dulu, ya gitu kan, panas ya. Itu terjadi selama 7 hari, ya, 7 hari 7 malam dalam sejarahnya itu. Ya, mereka kepanasan, begitu kepanasan selama itu datanglah awan, ya, datang awan hitam. Begitu mereka melihat awan hitam itu mereka gembira, mereka sangka bahwa itu akan turun hujan. Tapi ternyata angin yang datang, angin berhembus kencang, ya, seperti yang terjadi kemarin hari di daerah Bekasi itu, ya, angin puting beliung yang nyata-nyata memporak-porandakan daerah Bekasi waktu separuhnya. Kemudian ternyata itu yang datang itu awan, pak, bukan awan untuk hujan tapi angin, ya. Kalau sekarang mungkin angin tornado dan sebagainya, ya. Yang akhirnya mereka terhempas, ya, terhempas. Mereka banyak yang terpental ke sana kemari. Setelah itu datanglah hujan disertai dengan petir yang sangat mengerikan ketika itu, sehingga mereka mati bergelimpangan dengan mengenaskan, ya, selama 7 hari 7 malam ketika itu. Setelah mereka binasa seluruhnya, akhirnya Allah perintahkan Nabi Syuaib kembali lagi ke negeri Syam, ya, yaitu ke daerah Syam itu, ya, dengan aman dan mereka tetap terlindungi dan mereka tidak meninggal dengan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya mereka pun hidup damai, ya. Karena yang zalim semuanya sudah meninggal. Nah, apa nak kira-kira yang dapat kita ambil hikmah atau keteladanan yang harus kita tiru daripada Nabi Syuaib? Yang pertama, bahwa Nabi Syuaib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib tidak pernah pantang menyerah, ya, tidak pernah putus asa untuk menyebarkan agama Allah kepada kaumnya, ya. Kalau kita yang kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, kita pun tidak boleh putus asa dalam belajar online ini, ya. Tetap semangat, ya, istiqomah. Karena kalau kita sedikit saja kita ragu, sedikit saja kita malas, maka ilmu yang kita dapatkan hanya sedikit, ya. Itu saja anak-anak yang dapat Pak Koji sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan silahkan mencari referensi lain untuk mengenal cerita daripada Nabi Syuaib alaihissalam secara lengkap. Itu saja yang Pak Koji sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.